Salam Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di Studio Kristen Channel. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada video kali ini Bapak Ibu kita akan melihat debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Dan mari kita menyimaknya dengan baik, mari kita memberikan komentar yang baik supaya kita dicerdaskan melalui diskusi ini. Mari kita simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Landasan abang ngomong gitu gimana? Al-Quran bang, abang punya Al-Quran? Gimana? Abang punya Al-Quran di rumah? Oh punya. Oke, coba dibuka bang Al-Qurannya, biar saya tunjukin landasannya. Bentar ya. Oke, silakan bang. Karena banyak sekali orang Islam itu suruh buka Al-Quran itu nggak mau bang. Kebetulan saya nggak di rumah nih bang. Nah kan, nggak mau kan? Bentar ya. Ya sebentar. Fis, pinjam Al-Quran kok Fis? Ada Al-Quran di atas. Ada Al-Quran di atas. Bentar bang ya. Oh boleh, boleh. Mudah-mudahan ada terjemahannya bang ya. Kalau nggak ada terjemahannya nanti pusing lagi kita. Iya. Saya tunjukkan dasar-dasarnya bang ya. Boleh. Gimana? Ya itu, kalau udah ada Qur'annya, dibuka dulu Quran surat Al-Ahzab nomor yang ke-37. Saya buka Google aja boleh? Boleh, sama saja. Sama. Silakan. Al-Quran kan sudah ada yang online. Nah, cuma Yusuf PI yang ingin membawa umat muslim kembali kepada kertas. Iya, Yusuf PI itu kan bilang, ayo cari mushaf Quran. Zaman udah digital kok. Ya, surat Al-Ahzab nomor 37. Al-Ahzab. Iya, nomor 37. Oke. Silakan dibaca. Membahas tentang kisah Zaid bin Haris ya. Zaid bin Haritsah atau Zaid anak angkatnya Muhammad. Ya silakan. Dibaca bang, jangan bisik-bisik bang. Enggak, saya baru buka, bentar. Iya, tapi jangan bisik-bisik. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, enggak, baca dari ayat pertama dong. Mana? Dari atas dong, jangan di tengah-tengah. Oke. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu sedang engkau menyembunyikan sesuatu dalam hatimu. Coba dibaca. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberikan nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia. Nah, padahal engkau Allah takut telah kepada manusia. Ada nggak kata-kata itu? Betul. Nah, siapa yang takut kepada manusia? Di situ? Ya, di sini kan konteksnya kan berbeda. Kalau di Islam itu kan ada asbabul nuzulnya, Bang. Siapa yang takut kepada manusia, Bang? Jangan bicara yang lain-lain dulu. Siapa sosok yang takut kepada manusia di situ? Ya, kalau gimana ya? Ya. Muhammad, Abang. Yang takut kepada manusia itu Muhammad di situ. Masa saya? Kalau saya ya nggak apa-apa. Silakan. Abang gini Bang, di sepengetahuan saya ya, kalau Islam itu nggak bisa mengambil sepotong-sepotong Bang. Oke, silakan dibaca lengkapnya. Setiap ayat itu asbabul nuzulnya kan ada, gitu kan? Betul. Nah, jadi samalah mungkin teman-teman Kristen pun ketika kita ambil satu ayat sepenggal, itu nanti jadi kontradiksi ya Bang. Tadi barusan nggak Bang, Abang bilang Abang terusik dengan tulisan ini? Ya benar. Berarti Abang terusik dengan Al-Quran Abang sendiri? Oh, kalau saya Bang sedikit pun nggak ada keraguan sama Al-Quran saya Bang. Tadi barusan Abang meragukan Muhammad takut kepada manusia, betul? Enggak.
aku bukan meragukan Muhammadnya itu, Bang. Aku terusik dengan kata-kata yang di sana gitu loh. Loh, di sini Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Betul tidak dikonfirmasi oleh Al-Quran? Ya. Betul? Betul nggak? Itu gini, kalau makanya saya bilang, Bang, kalau Abang bercerita sepenggal ayat itu susah, Bang. Oke, coba Abang baca lengkap lah. Contohnya gini, Bang. Sedikit, Bang, sedikit. Silakan. Kita kan supaya berimbang gitu kan. Silakan. Contohnya lah, kalau ada orang mengambil satu ayat yang secara logisnya itu nggak masuk di Kristen, pasti Abang bisa pembelaan diri, jangan ngambil sebagai semenggal gitu kan. Harus ada runutannya gitu kan. Oke, sekarang saya tanya sama Abang, Al-Quran di situ masalah, Bang. Oke, Al-Quran di situ menyebutkan nggak bahwa kamu takut kepada manusia? Disebutkan nggak di situ? Disebutkan, betul. Oke, siapa sosok kamu di situ? Ya, Muhammad. Oke, berarti Muhammad mengatakan, Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad takut kepada manusia, betul? Betul. Iya, terus kenapa saya diprotes? Enggak gini, Bang. Ya, gini. Abang diksi Abang itu seakan-akan memojokkan, Bang, gitu. Dengan satu ayat, penggalan ayat, Abang bisa mengkategorikan Al-Quran keseluruhan. Sebenarnya kan membaca itu menurut kan Al-Quran menurut Al-Quran siapa yang pantas ditakuti? Manusia apa Allah? Allah. Tetapi Allah. Muhammad takut kepada Allah apa takut kepada manusia? Oh, Nabi Muhammad pasti takut kepada Allah, Bang. Mana tunjukkan? Kalau ada ayatnya, gini Bang, kalau ada ayatnya Muhammad takut kepada Allah, saya terjun dari Monas. Tapi kalau Allah Muhammad takut kepada manusia, tertulis di dalam Al-Ahzab 37. Iya. Aku sebenarnya tak sering mampu berbicara lagi kan? Bentar, Bang. Bentar, ya. Aku sebenarnya udah lama ngikutin Abang sih, lab-lab Abang. Jadi gini, aku cuman jangan sampai kita bentrok argumen gitu kan. Ya. Bang, bentrok argumen tidak masalah. Yang nggak boleh itu bentrok fisik, Bang. Kalau bentrok argumen tidak masalah. Masa ya, kita jadikan bangsa kita ini yang cerdas. Bang, jangan sampai tontonannya itu bentrok politik terus. Pengacara aja di TV One mereka bentrok masalah politik, nggak argumen. Masa kita nggak boleh berargumen soal keimanan? Nggak masalah. Yang penting tidak sampai bentrok fisik, kan begitu. Makanya ini asalkan yang menyesatkan aja, Bang. Yang menyesatkan siapa, Bang? Saya katakan Muhammad takut kepada manusia menurut Quran kok, kan benar. Ya, makanya saya bilang, Bang, setiap ayat itu ada asbabul nuzulnya, Bang. Nggak akan bisa kita sepotong-sepotong ngambilnya, Bang. Oke lah, intinya barusan kita baca bahwa Muhammad takut kepada manusia, betul? Coba di ayat itu lagi, Bang. Di situ dikatakan nggak? Di situ tersirat nggak bahwa Muhammad seorang yang munafik? Coba baca, coba. Kok Muhammad? Wah, kan berat kan? Waduh, serem kali orang ini. Mungkin aku mikir itu. Coba baca yuk, baca. Coba. Yang mana mau saya bacakan? Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan Allah nyatakan. Ada nggak di situ? Ya. Oke, Muhammad berkata apa di situ kepada Zaid? Tahanlah terus istrimu, betul? Ya, benar. Padahal dia menyembunyikan di dalam hatinya. Betul nggak? Ya. Berarti apa yang keluar dari lisan Muhammad beda nggak dengan apa yang ada dalam hatinya? Beda kan? Dia berkata tahanlah terus istrimu, padahal di hatinya dia menyembunyikan sesuatu. Artinya apa yang ada di hati dengan yang keluar dari mulut berbeda, betul? Bang, kalau Abang baca sepenuhnya dari coba silakan Abang baca. Di sini kan ada tulisan, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Itu kan harapan.
Ini bukan harapan sebenarnya, Bang. Kalau di secara konteks secara Islam, kita merunut itu Allah itu Gini. tetap yang kita takuti, Bang. Gini Bang, Nabi Muhammad, bentar Bang. Nabi Muhammad itu adalah panutan kita, Bang. Nggak ada kata lain. Kita pun nggak ada akan menyembah Nabi Muhammad, Bang. Nabi Baik, Muhammad saya tanggapi ya. Allah, Bang. Saya tanggapi dulu sebelumnya. Di situ apa yang keluar dari lisan Muhammad dengan apa yang ada dalam hatinya berbeda nggak, Bang? Kalau menurut saya enggak sih, Bang. Coba baca lagi pelan-pelan. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Itu ucapan Muhammad kepada Zaid supaya Zaid itu mempertahankan istrinya. Betul? Padahal engkau sembunyikan di dalam hatimu sesuatu, betul? Betul? Artinya apa yang diperintahkan untuk dikatakan tidak dikatakan, dia malah mengatakan yang lain, betul? Disembunyikan itu dalam hatinya, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya sama Abang, apakah yang disebut apakah orang yang mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya? Munafikun, betul? Ya. Itu yang saya bilang, Bang. Ya, itu yang saya bilang, Bang. Munafikun, apa yang keluar dari hatinya, mulutnya berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Sama seperti emak-emak tetangga sebelah. Betul? Oh. Ya, makanya saya bilang, Bang, kalau kita berbenturan dengan Al-Quran dan analogi ya, Bang, ini nggak akan ketemu titik temunya, Bang. Gitu, makanya saya ya gimana ya, kalau saya melihat, Bang, kalau Abang kan mengambil kembali lagi, Bang, Abang mengambil sepenggal dari ayat itu, Bang. Makanya asbabun nuzulnya itu Abang nggak tahu sejarah ayat itu turun kenapa. Saya tahu persis, Bang. Saya tahu persis. Jadi ceritanya begini. Dahulu Muhammad itu mengambil seorang anak angkat namanya Zaid. Ya. Sampai suatu waktu Muhammad itu meminang mengambil seorang perempuan untuk dinikahkan dengan Zaid itu. Namanya Zainab. Nah, ya. Nah, tetapi sayang seribu sayang, istri pilihan Muhammad bukan pilihan yang tepat. Mereka rumah tangganya berantakan, kacau balau. Padahal, Bang, kalau Muhammad yang memilihkan jodoh, pasti umat muslim akan berpikir, wah ini jodoh pilihan Nabi, ini jodoh pilihan Rasul, pasti tidak salah. Ternyata jodoh pilihan Rasul yang dipilihkan untuk anak angkatnya malah jodoh, ya mohon maaf, malah rumah tangga kacau balau, berantakan. Akhirnya mereka bercerai. Setelah mereka bercerai, istrinya anak angkatnya itu diambil jadi istrinya Muhammad. Itu ceritanya, backgroundnya. Gitu loh, Bang. Oke. Cukup dipahami. Iya. Nah. Siap. Memang luar biasa, Bang, di sini. Iya, saya itu ngomong nggak ada asal-asalan, Bang. Bahkan saya bilang, saya itu 13 tahun mendalami agama Islam, Bang. Saya belum pernah ketemu ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Seperti luar biasa itu. Ya. Iya. Bukan saya menyombongkan diri, karena saya memang nggak pernah ketemu orang Islam yang lebih ngerti Al-Quran daripada saya. Nggak pernah ketemu. Gimana? Contohnya kayak Abang ini. Gimana? Nah gini, Bang. Kalau Abang mencari kesalahan dan mencari kelemahan, itu apa aja yang dibenarkan pasti salah juga, Bang. Gini, Bang. Begitu saya juga, hanya ingin... Mohon maaf, begitu juga sebaliknya, gitu. Kita kan nggak bisa memungkirin itu, Bang. Dari Islam pun pasti ada juga, gitu. Dari Kristen pun pasti ada juga, gitu. Makanya di mana kelemahannya agama Kristen, Bang? Kalau itu bukan kapasitas saya sih, Bang. Nah, ininya. Tapi kalau kejanggalan-kejanggalan pasti ada, Bang. Di mana kejanggalannya? Coba. Contohnya apa? Contohnya Yesus disalib, mati, meninggal, untuk penebusan dosa. Analoginya gimana, Bang?
Oke, baik. Saya kasih jelas ya. Itu satu, ya banyak ya. Satu-satu dulu. Pertanyaan. Oke. Nah, maksud saya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang menjanggal di kepala. Tapi kan satu-satu dulu. Mau kita selesaikan? Boleh, siap. Oke. Siap. Tadi abang bilang konsep penebusan dosa itu nggak masuk akal, betul? Ya. Oke. Kalau misalnya itu ada dalam agama Islam gimana? Langsung tiba-tiba masuk akal. Coba abang jelasin gimana? Sepengetahuan seilmu saya. Jadi bang, orang Islam sering ngejek itu bang. Iya, orang Islam sering ngejek ke bawah katanya. Salah satunya yang mengejek itu adalah podcastnya Donditan dengan Jesslyn. Nah nih, Jesslyn binti ngeselin, nah itu namanya. Nih ya, saya kasih tahu nih ya. Sebentar ya. Ini saya dulu pernah buat video reaksi ya nih, misalnya nih. Sebentar ya. Nih. Barang yang terlalu mudah dijanjikan. Dijual gampang nggak persyaratnya? Sebentar ya. Ini Jesslyn dia kan seneng ngomongin Kristen ya. Nih, sebentar ya. Aduh, saya belum siapkan videonya. Tapi Jesslyn pernah ngomong gini waktu dia bikin podcast ya. Sebentar ya. Sebentar. Pelan-pelan, sabar ya teman-teman ya. Saya cari ini videonya Jesslyn, di mana Jesslyn dia podcast barengan Donditan. Sebentar ya. Apa ini? Butuh waktu berapa lama sih Jesslyn Thea Lestari untuk menjatuhkan pilihan terbaiknya kepada Islam? Untuk menjatuhkan pilihan kepada Islam itu sekitar 1 bulanan lebih, tapi dengan syarat ya posisi saya itu saya sudah Kristen hanya dalam sistem KTP, saya udah nggak perlu percaya dengan Tuhan, tapi dalam hati saya itu saya ateis. Tapi intinya gini, Jesslyn ini ngomong gini dia. Gimana? Kalau saya nggak masuk akal dengan agama Kristen, masa dosa ditebus kata dia. Islam dong, dosa ditanggung masing-masing kata dia, saking bangganya dia. Dia nggak tahu agama Islam itu ada penebusan dosa. Yang nebus, yang nanggung dosa orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, itu baru dengar saya tuh bang. Gimana tuh? Gimana? Itulah alasan apa jadi orang Islam. Dan nih ya, saya tunjukkan nih. Sebentar ya bang ya. Sebentar, saya tunjukkan bang. Ini hadis-hadis ajaran Muhammad bahwa dosa itu ditanggung oleh Yahudi dan Nasrani. Sebentar ya. Iya. Masa abang nggak tahu? Nih. Saya balik kamera saya bang ya. Saya balik kamera saya bang. Saya balik kamera saya. Nih. Iya. Nih saya tunjukkan hadisnya ya. Nih. Nah, ini bang hadisnya. Kelihatan hadis. Nah, nih. Ini tertulis di dalam hadis riwayat Muslim nih. Pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Jesslyn kagak tahu ini. Dengan bangganya dia bikin podcast. Ajaran penebusan dosa nggak masuk akal. Ternyata ada di Islam. Itu hadis bang ya? Iya dong. Riwayat Muslim ya? Iya, banyak bang, bukan 1 2 bang. Hadis ini banyak dan saya pastikan hadis ini sahih. Saya kalau ngomong nggak asal-asalan bang. Mabes Polri memantau saya ini. Saya tahu orang Mabes Polri lagi nonton tuh mereka tuh. Tuh lagi nonton kan. Saya nggak asal-asal ngomong bang. Nggak asal-asal ngomong. Nah, lalu bagaimana konsep penebusan di dalam Kristen? Gini bang. Gimana? Yang membenarkan, yang menebus itu nggak boleh dia sendiri punya hutang, punya kesalahan. Kita ini kan bersalah, betul nggak? Kita ini kan melakukan dosa. Semua manusia itu berbuat dosa, betul? Makanya semua manusia itu harus
mendapatkan ganjaran atau penghukuman. Nah, di dalam kekristenan tuh konsepnya sederhana, Bang. Gini, keadilan Tuhan tuh begini. Karena satu orang, Adam yang pertama, itu berbuat dosa, maka akibatnya itu semua orang itu menjadi kena imbasnya, kena dampaknya. Dosa itu telah menjalar kepada semua orang. Akhirnya saya, Anda, teman-teman kita, semua berbuat dosa. Kemudian ada Adam yang kedua, yaitu Yesus. Yesus itu Adam yang kedua di dalam Bible. Manusia yang kedua, karena manusia yang pertama itu gagal. Gagal dia. Nah, manusia yang kedua berhasil. Dia tidak melakukan dosa. Nah, makanya kami ini, Bang, kami ini ditebus itu dibenarkan oleh karena Yesus. Makanya darah Yesus itu membenarkan kami. Jadi ketika kami berdiri di takhta pengadilan, kami bukan kami lagi yang dilihat, tetapi Yesus yang berdiri di hadapan kami. Makanya Yesus itu sebagai juru selamat, penebus dia itu. Dia yang membayar karena dia nggak tidak bersalah. Yang membayar itu nggak boleh punya salah, gitu. Oke. Ini Bang. Dari pernyataan Abang ini kan ada timbul pertanyaan lagi jatuhnya. Apa itu? Silakan. Apa itu? Kalau begitu contoh nih, seandainya seorang Kristen nih berbuat maksiat dengan sadar, dengan secara sadar gitu, berarti itu ditebusnya melalui darah Yesus gitu? Iya, tapi dia harus bertobat loh, Bang. Gini saya kasih tahu. Ini yang dikatakan Bible ya. Kamu sudah dibayar bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Nah, barang siapa yang sudah dibayar, maka dirinya itu bukan punya dia lagi. Makanya kami ini setelah kami dibayar, ditebus, tubuh kami bukan punya kami lagi, tapi punya Yesus. Nah, ketika kami milik Yesus, maka kami melakukan apa yang Yesus inginkan. Itu, Bang. Sama, Bang. Sama ketika perempuan bukan milik Anda, ya kan? Dia bebas melakukan apa saja yang dia mau. Tetapi ketika dia milikmu, maka dia harus hidup sesuai dengan aturanmu karena dia sudah menjadi milikmu, sudah menjadi istrimu, kan gitu. Waktu dia belum istrimu, dia bebas mau jalan sama teman-temannya. Saya mau main outdoor, coy. Saya mau ke diskotik dulu. Ini, Bang. Nggak apa-apa. Tapi ketika dia sudah menjadi istrimu, milikmu, maka dia hidup sesuai dengan apa yang kamu pegang kuasa sekarang. Kita pegang perintah. Nah, seperti juga kekristenan, Bang. Ketika kita masih berdosa, kita menjadi hamba dosa. Tetapi ketika kita sudah dibayar oleh Yesus, kita menjadi milik Yesus. Makanya Yesus itu sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan kita. Seperti itu. Iya. Makanya saya kalau sampai saat sekarang, walaupun Abang jelasin begitu, masih logikanya masih belum nyampe sih ke otak saya, Bang. Kurang nggak paham, Bang. Makanya gini, Bang. Di Islam itu jelas, Bang. Dosa kita ya dosa kita yang menanggung, Bang. Bukan tadi Yahudi yang menanggung. Enggak. Makanya ini Yahudi yang menanggung. Makanya itu saya baru dengar itu, Bang. Iya, karena itulah Abang masih Islam. Gimana sih? Seandainya Abang belajar agama Islam dalam satu malam saja, Bang, ya, pasti Abang nanti meninggalkan agama Islam. Nih, ini banyak hadis-hadisnya nih. Saya tunjukin lagi, Bang. Nih, bukan cuma satu dua. Nih, saya tunjukin lagi nih. Nih, saya baca nih, Bang, ya. Nih, ini hadisnya nih, Bang. Nih, ya, ini sumbernya nih. Hadits.com. Ya, pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap Muslim. Lalu Allah berfirman, inilah yang menjadi tebusanmu dari neraka. Nih, saya bacakan hadisnya nih. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, secara marfu, pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap Muslim. Lalu berfirman, inilah orang yang menjadi tebusanmu dari neraka. Dalam riwayat lain, kelak pada hari kiamat akan datang satu golongan kaum muslimin membawa dosa-dosa seperti gunung. Dan Allah memberikan ampunan kepada mereka. Nih, jadi dosa-dosa yang sebesar gunung itu ditimpakan kepada Yahudi Nasrani. Kau yang berbuat dosa, ya, orang Yahudi yang menanggungnya. Iya. Benci amat sama Wahyudi, Bang.
Apa salah Wahyudi, Bang? Heran saya. Makanya itu, Bang, ya, ketika jujur, kita kalau hadis yang abang sampaikan itu, jujur aku baru dengar dan baru lihat, gitu. iya, Sudah seperti saya bilang 34 Bang. tahun umur aku, nah gitu. Baru saya lihat dan baru saya baca itu dari Bang Edi sendiri. Betul. Gitu. Karena Betul. Makanya saya bilang gini Bang. kita diajarin di Islam, Bang, nih ya, kita diajarin dari lahir sampai saya sekarang ini, diajarin itu, ya dosa kita yang menanggung. Nggak ada cerita itu, kita berbuat, kita yang menanggung gitu. Ya, kalau mau jadi gini Bang. bertobat, boleh gitu loh. Ya, jadi gini. Ketika Anda menonton channel saya satu kali, memang seperti itu Bang. Memang Anda kaget, marah, ya berkecamuk perasaan Anda. Tapi nanti kedua Aku sih kalinya nggak kaget abang sih, Bang. penasaran. Abang nanti penasaran, cari tahu ini bener nggak sih yang dibilangin orang ini? Karena nanti pasti cari tahu Bang. Karena zaman sekarang kan udah zaman internet Bang. Zaman dulu harus ke perpustakaan, nyari literatur. Sekarang tinggal klik aja Google, ya kan? Nah, makanya Bang, sekali Anda menonton saya, Anda nanti akan marah, denial, mengingkari. Kedua kali Anda cari tahu. Ketiga kali Anda mengiyakan, keempat kali Anda tidak percaya lagi agama Islam. Itu harapannya Bang ya. Ya, mungkin cukup lah Bang. silakan. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi sih yang ingin saya tanyakan tentang Yesus. Apa itu Bang? Gitu. Apa itu? Masalah Tritunggalnya, gitu. Sebenarnya gini Bang, saya Masalah apa itu? Gimana? Gini, banyak orang Masalah, berdebat soal konsep. Silakan lanjut. Apa itu? Apalagi masalah apa lagi? Ya makanya. Gimana? Ya. Nih, abang nggak tahu hadis itu? Nggak tahu, Aduh, banyak nggak tahunya Bang. Ini saya tunjukkan Bang ya. Saya tahu itu. Nah, saya tahu. Kalau itu saya tahu tuh. Oke, abang tahu Muhammad digambarkan sebagai sosok yang mata duitan? Pasti abang Tahu nggak arahnya. Muhammad digambarkan Arah sebagai sosok perang yang itu mata kan? duitan dalam Al-Quran. Gimana? Arahnya lagi Nabi Muhammad menjarah sisa perang ya? Bukan nih, lihat nih ya, nih, coba ya lihat nih. Gimana? Aduh, nggak tahu dia nih. Lihat ya, surat Abasa ayat yang pertama. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Kenapa dia berwajah masam dan berpaling? Nih, saya terusin ayat selanjutnya. Kenapa dia berwajah masam dan berpaling? Kita lanjutkan ayat selanjutnya ya, ayat berikutnya. Nih, karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum. Nah, terus ayat selanjutnya. Nih, dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Terus ayat selanjutnya. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Nah, ini kata kuncinya nih. Perhatikan. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya pembesar-pembesar Quraisy, ya, yang banyak duitnya itu, ya, yang berlimpah harta, maka apa responnya Muhammad? Nih, lihat nih. Maka engkau memberi perhatian kepadanya. Ini Bang Muhammad, kelakuan Muhammad dalam Al-Quran. Kalau ada pengemis buta, nggak punya apa-apa datang kepada Muhammad, muka Muhammad sepet Bang, sepet. Tapi kalau pembesar Quraisy yang datang Bang, sigap. Maka engkau memberi perhatian. Inilah wajah Muhammad dalam Al-Quran Bang. Penggambaran Muhammad dalam Al-Quran. Nah, ini seperti ini Bang, banyak kayak begini-begini, entah ustadz lah, entah oknum pendeta, banyak banyak pendeta kayak begitu. Kalau ya, jemaat miskin, kalau jemaat betul, dengar Bang, kalau jemaat miskin datang, Pak Pendeta, susah banget telepon, sulit.
Tapi kalau jemaatnya banyak duit, tajir melintir. Oh, saya ada waktu. Itu banyak yang Oh iya. Betul, Nah, betul. Apalagi sekarang- persepuluhannya ya Bang ya. Iya, makanya sekarang saya tanya nih, apakah Muhammad tidak digambarkan sebagai sosok yang demikian dalam Al-Quran? Di sini kan nggak gamblang Bang. Nah. Gimana Bang? Gimana? Aduh, Bang. Nah, makanya saya bilang, Abang kan memenggal potong-potongan gitu loh. Yang saya penggal Makanya saya bilang, ini saya penggal di mana? gini Bang, gini Bang. Gimana? Makanya kita menafsirkan Al-Quran itu nggak bisa mentah-mentah Bang. Harus ada asbabul nuzulnya, ada hadisnya gitu loh. Nggak mentah-mentah kita langsung blek, ya gitu. Ya, Tapi gini Bang, Intinya begini Bang, Muhammad itu tidak cocok, dia itu pengejawantahan daripada Tuhan, gambar daripada Tuhan tuh dia nggak pantas. Karena apa? Karena didapati berkali-kali dia melakukan kesalahan, bahkan dia mengharamkan apa yang sesungguhnya halal, bahkan gara-gara dia para petani kurma itu gagal panen. Makanya Bang, yang cocok menjadi gambar daripada dia itu hanyalah Yesus Bang. Makanya Bang datang kepada Yesus. Iya. Datang Luar kepada biasa. Yesus Bang. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Gitu Bang. Karena banyak yang dilakukan oleh Yesus itu memang ditolak oleh orang. Bahkan Yohanes Pembaptis sekalipun dia sempat meragukan Yesus. Yohanes Pembaptis mengutus utusannya supaya datang kepada Yesus dan bertanya, adakah engkau yang akan datang itu? Apa jawab Yesus? Yesus nggak jawab iya atau tidak, enggak. Yesus jawab, dengar, orang mati dibangkitkan, percayalah, berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Itu kata Yesus. Gitu loh Bang. Makanya kita ini semua Bang, kita ini disebutkan dalam Bible orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Disebutkan dalam Bible, bangsa-bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terangnya yang ajaib. Makanya Bang datang kepada terang itu, yaitu Yesus. Akulah terang dunia. Wah, malah datang kepada Muhammad. Berarti Yesus bisa menggantikan Muhammad gitu Bang ya? Saya suruh Anda menggantikan Muhammad di hati Anda itu dengan Yesus. Karena yang berdaulat. Tuh, Yesus Saya berupa paham, Nabi Bang. atau Yesus berupa Bang. Tuhan ya? Gini Bang, ya saya kasih tahu. Di hati umat Islam yang duduk bertahta di hati orang Islam itu Muhammad dan Allah. Nah, ganti Bang, ganti dengan Yesus, dengan Bapa di surga dan dengan Roh Kudus. Gitu. Iya, supaya yang mengendalikan hidup Abang itu Roh Kudus, bukan Muhammad. Nah, kalau Muhammad yang mengendalikan hidup Abang nanti punya duit pergi ke Arab, menciumin batu di sana. Ya memang itu Bang. Menciumi batu itu nggak wajib Bang. Loh Bang, umat muslim berbondong-bondong ke Arab nyiumin batu loh Bang. Bang, Kasih. berbondong-bondong itu kan kalau pemikiran saya itu nggak wajib Bang. Itu karena Nabi Muhammad aja mencontohkan, Bang, makanya diikutkan, tapi tidak diwajibkan. Gitu. Yesus nggak pernah Bang Nggak ada cerita cium-cium. itu. Bang, Yesus nggak pernah cium-cium batu Bang. Muhammad dia cium-cium batu. Tahu nggak Bang? Di dalam Al-Quran, barang siapa yang melakukan perbuatan mubazir, maka itu sahabatnya setan. Betul nggak? Betul. Nah, perbuatan mubazir itu adalah perbuatan setan. Betul. Sekarang saya tanya Bang, nyiumin batu fungsinya apa? Nggak ada fungsinya. Muhammad nyiumin batu nggak? Ya betul. Berarti dia melakukan Bang, perbuatan malah- mubazir nggak? Kalau saya sih bilang itu mubazir sih enggak sih Bang. Nah, tadi katanya mubazir, sekarang nggak mubazir. Enggak, gini Nabi Muhammad itu mencium batu, sedangkan aja sahabat Nabi Muhammad Bang, Umar bin Khattab Bang. Iya, Apa Umar kata bin Umar bin Khattab Khattab? berkata, sesungguhnya Kalau- engkau hanyalah sebongkah batu. Kalau saja Rasulullah tidak menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Umar bin Khattab Batu saja. jelas tuh, Bang. Iya, Umar bin Khattab saja di akalnya berontak, di hatinya berontak. Ini kan cuma batu doang, ya kan? Yang tidak Betul. dapat mendatangkan mudarat, yang tidak mendatangkan bahaya atau manfaat, betul. Tapi tidak menggoyangkan keimanannya Bang. Maksud saya begini Bang, Umar bin Khattab saja di hatinya bergolak, ini batu kok dicium-ciumin.
tidak dapat mendatangkan manfaat atau bahaya. Tapi karena Rasulullah menciummu, maka saya menciummu. Artinya Umar bin Khattab tahu bahwa itu perbuatan mubazir, nggak mendatangkan manfaat, nggak datangkan bahaya. Padahal dalam Al-Quran dikatakan apa? Barang siapa yang melakukan perbuatan mubazir, maka itu sahabatnya syaitan. Betul? Ya, ayat itu betul. Nah, Muhammad melakukan perbuatan mubazir nggak? Kalau saya sih nggak mubazir itu, Bang. Terus apa manfaatnya cium-cium batu? Mubazirnya apa? Iya, mubazir. Oke, dari sekarang mana saya tanya bisa apa bilang manfaatnya cium-cium batu coba? Nggak ada manfaatnya, Bang. Iya, berarti mubazir nggak, Bang? Itu sama kayak begini loh, Bang. Ini ada botol nih, botol aqua nih, ya kan? Ini ada botol aqua. Nah, botol-botol aqua ini misalnya kayak gini. Nggak ada manfaat ini, tapi kayak gini. Ini gini terus. Ya. Orang datang dari Afrika gini-gini. Orang datang dari Indonesia gini. Ini perbuatan mubazir, Bang. No, karena nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Gitu loh. Nah, bayangkan, Bang, berapa banyak rakyat nabung puluhan tahun sampai sakit pinggang mencari uang untuk pergi ke Arab nyiumin batu. Nah, konsepnya pergi ke Arab, ke Mekah, Bang, bukan untuk nyium batu aja ya, Bang. Bang, di dalam Al-Quran gak ada, Bang, perintah untuk naik haji ke Mekah, Bang. Gak ada. Di dalam Al-Quran itu diperintahkan untuk naik haji ke Baitullah. Gak ada. Baitullah di Mekah itu gak pernah ada dalam Quran. Baitullah itu tempatnya bukan di Mekah dalam Quran, di Baka. Tapi orang Islam edit Baka jadi Mekah. Iya. Makanya saya bilang, Bang. Enggak begini, Bang. Makanya saya bilang, Bang. Dari awal saya ngomong. Kalau kita mencari kelemahan, ya nggak ada habisnya, Bang. Bang, saya ini bukan mencari kelemahan, Gini, Bang. Saya bicara saya masuk ke sini, saya mau mencari ilmu dan pengetahuan. Nah, gitu kan. Bagus lah kalau seperti dari itu. Versi Kristen gimana, dari versi Islamnya gimana. Saya Ya, masuk saya sering nonton hampir tiap hari loh, nonton Abang gitu. Iya banyak, Bang, yang muslim pada nonton saya semua sekarang, Bang. Kalau Ustadz ceramah mereka udah bilang nggak denger udah kayak di TV gitu. Mereka udah begitu sekarang. Lu iya memang banget aku. Dia ketawa dia kan. Enggak gini. Jadi memang saya itu, ini dibenci tapi dirindu, Bang. Jangan salah. Oh, ini, Bang. Benci tapi rindu. Kalau saya senang kali, Bang. Perbedaan itu ada, tapi untuk mencari benang merahnya, Bang. Ya, intinya yang saya bilang begini, Bang. Al-Quran sendiri memerintahkan kok bahwa disuruh beriman kepada Injil. Nggak salah, artinya nggak salah kalian beriman kepada Injil. Makanya di rumah-rumah orang Muslim itu harus ada Injil di situ. Jangan malah kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Tapi kan di rumah Muslim, loh. Kalau kita main ke rumah orang Islam, Bang, di rumahnya kitab-kitab sesudah Al-Quran yang banyak. Contoh, Bukhari yang bilang Muhammad nyuruh minum air kencing hewan. Ayo, apalagi kitab fikih, kitab kuning. Kitab yang bilang Muhammad kena sihir. Kan kitab-kitab itu yang ada di rumah orang Islam. Padahal Al-Quran memerintahkan beriman kepada kitab yang sebelumnya, sebelum Al-Quran. Tapi orang Islam malah beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Karena apa? Karena baca Qurannya sambil koprol. Jadinya kebalik. Enggak gitu lah, Bang. Konsep enggak gitu, Bang. Konsep pemikiran enggak gitu juga, Bang. Konsep pemikiran, makanya saya bilang, Bang. Setiap di tulisan Al-Quran itu ada asbabul nuzul, ada hadis. Makanya kalau kita baca Al-Quran, mentok dia di situ aja, nggak akan connect dan nanti, Bang. Ada beberapa yang nggak connect gitu. Makanya ada runutan-runutan. Tapi Al-Quran mengatakan loh, Bang, bahwasanya Al-Quran itu lengkap, teliti, menjelaskan segala sesuatu. Tapi sayang, memang orang Islam gak ada yang percaya, Bang. Nih, ini saya kasih tunjuk ya, Bang, ya, ayatnya ya, biar Abang baca nih. Coba Abang baca. Kelihatan nggak di sini? Di layar. Kelihatan? Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi.
kemudian dijelaskan secara terperinci. Terperinci, Bang. Tapi kalau orang Islam bilang Quran itu nggak rinci, Quran itu cuman menjelaskan umum-umum. Rinci. Quran bilang Quran rinci, umat Islam bilang Quran tidak rinci, makanya pergi ke hadis. Hadis katanya yang rinci. Makanya saya bilang, Bang, setelah saya pelajari agama Islam, Bang, apa yang dibilang Ustadz kepada saya dengan apa yang saya temukan dalam Al-Quran nggak sama, beda. Dulu saya waktu pertama belajar agama Islam, Bang, saya belajar agama Islam, saya pelajari. Apa yang dibilang Ustadz dengan apa yang dibilang Al-Quran beda jauh, Bang. Makanya saya tinggalin berguru sama Ustadz. Gitu. Oke lah, Bang, kita sudah waktu Siap nih, Bang. Makan siang juga, nanti kita lanjut lagi kapan-kapan ya, Bang ya. Oke, terima kasih, Bang. Terima kasih, makasih Bang Sandi, saya turunkan. Oke. Begitu ya teman-teman ya, mungkin teman-teman juga udah mau makan siang, teman-teman. Sekali lagi, teman-teman di akhir acara ya, teman-teman, saya bolehlah iklan ya, teman-teman ya. Teman-teman, mari teman-teman sukseskan support pendirian kolektor Rumah Apologet di sini ya, teman-teman ya. Jadi kepada teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support pendirian atau kolektor Rumah Apologet. Jadi saya punya mimpi, saya punya angan-angan teman-teman, saya bisa berapologet dari sini. Tapi teman-teman, saya berapologet itu ada kediamannya teman-teman ya. Jadi saya berpikir itu berapologet ini jangkanya panjang teman-teman. Karena Don Ditan, Zuma ya dan kawan-kawan itu tidak ada itikat untuk berhenti. Sebenarnya saya pengen berhenti loh teman-teman. Tapi mereka masalahnya nggak mau berhenti. Zuma dan kawan-kawan itu nggak mau berhenti. Mereka ngomong ini. Seandainya mereka berhenti, kita berhenti semua. Nggak usah ada ngomong-ngomongin agama orang lah, gitu. Ya. Tapi karena mereka ngomong-ngomongin iman kita, ya kita balik. Nah, ketika mereka ngomong kita, katanya dakwah. Ketika kita jawab, namanya perkataan. Jangan begitu ya. Jadi teman-teman, mari kita sukseskan ya. Kita ingin mendirikan Rumah Apologet di sini teman-teman sebagai tempat untuk kita berapologet ya. Kepada teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support di sini ya teman-teman ya. Ini banknya, ini nomornya, teman-teman bisa support di sini. Nah, kepada teman-teman yang nonton di YouTube ya, di rekening yang berjalan, Zelle juga ada di situ teman-teman. Kepada teman-teman yang punya bank di US. Oke teman-teman ya, saya rasa ini saja dulu teman-teman. Kita rehat dulu, mudah-mudahan nanti malam kita bisa siaran lagi, mudah-mudahan, tapi nggak tahu ya apa kuat atau enggak saya, karena sehari itu 3 jam siaran itu udah capek teman-teman, capek banget, kering, haus, bibir ya seperti itu. Mudah-mudahan bisa lah 2 kali, cuman kita belum ada. Bapak Ibu Saudara, sahabat Studio Kristen Channel, kita sudah dengar debat ini, dan mari kita akan melandasi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur, dan gelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, beberapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki
dan mengunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dan tiba-tiba sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyerbu-nyerbukan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat-nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semua itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong roti yang penting. Tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelungan baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah seorang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan satupun. Dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Demikian kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita tetap tekun, berdiri kokoh terhadap iman kita kepada Tuhan Yesus. Bila kita menjauhkan diri dari segala kejahatan, perzinahan, pertengkaran, dengki, bahkan kemarahan, mari kita saling mengasihi sesama dan saling mendoakan. Sekian saja Bapak Ibu Saudara, sehingga video ini juga memberkati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.